Marcos, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Laura, bagaimana bisa kau begitu bodoh? Sofia, janjilah padaku bahwa kau takkan pernah percaya pada pria. Terutama pada mereka dari kalangan kelas atas. Bertahanlah. Laura, kau tidak boleh pergi. Jika kau meninggalkanku, apa yang akan kulakukan? Javier. Kencan buta hari ini, semua nona dari Pelabuhan Emas akan datang. Pasti akan ada banyak wanita. Aku sarankan kau menahan diri. Bukankah kau sudah menghancurkan cukup banyak gadis? Ayolah, Javier. Apa katamu, wanita hanya untuk bersenang-senang saja? Astaga. Apa kau tidak tahu cara menyetir? Maaf Tuan, aku baru saja kembali ke negara ini, dan aku tidak terlalu tahu peraturan lalu lintas di sini. Beritahu aku kerusakannya, aku bisa membayar semuanya. Apakah itu dia? Ah, tidak apa-apa. Siapa namamu? Sofia. Ah, Tuan, jika Anda berkenan, mari bertukar kontak. Soalnya saya harus pergi kencan buta, dan saya akan terlambat. Concon buta? Kencan buta keluarga Torres? Non arriva. Saya adalah kencan buta Anda. Saya Marcos. Sungguh suatu kebetulan. Yah, kurasa tidak ada yang serius. Lia, aku akan menyuruh sopirku mengendarai mobilmu. Kau ikut mobilku saja, ya? Baiklah. Ayo pergi, Javier. Sungguh suatu kebetulan. Dia adalah kencan butaku hari ini. Sofia. Jadi ini putra sulung keluarga Torres, Javier, yang di usianya yang masih muda mendirikan Imperium, perusahaan terkemuka di Pelabuhan Emas. Kuharap dia tidak menemukan tipuanku. Ken Buta. Dan undangannya, Nona Rivas? Oh, aku pergi terburu-buru dan lupa. Nona Rivas, apa pekerjaan keluargamu? Ayahku seorang ilmuwan, dia bergerak di bidang biologi, dan ibuku seorang pelukis. Wah, kalau begitu kita pasangan yang sempurna. Ya. Sebenarnya, kita adalah pasangan yang sempurna. Ini adalah kalung mutiara terbaru. Apakah kamu suka? Cantik sekali, Isabella. Kalung ini sangat cocok untukmu. Memang pantas kamu menjadi sosialita nomor 1 di Puerto Dorado. Katanya pesta hari ini adalah untuk mencari calon istri bagi Marcos, putra bungsu keluarga Torres. Isabella, apa kamu juga datang untuk Marcos? Mana mungkin aku melirik si idiot itu? Tujuanku adalah Javier. Tuan Muda Torres telah tiba. Apa yang dia pakai di lengannya? Apakah itu model terbaru Valeriano? Dia terlihat seperti wanita muda kaya, tapi kami belum pernah melihatnya. Jika dia tertarik pada Marcos Torres, si idiot itu, pasti dia adalah jalang tanpa kriteria. Javier. Wah, gaun malam milik Nona Rivas. Bagaimana bisa kamu bahkan belum melepas labelnya? Ini pasti bukan sewaan, kan? Maksudmu ini? Ini adalah desain eksklusif dari desainer Nova. Bukan hanya label gaun ini, tapi juga sebuah bros. Wajar jika Nona Vega tidak mengenal desain-desain ini. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, dan ada banyak desain
yang belum populer di sini. Bukankah itu hanya bros murahan? Apa yang kamu banggakan? Aku menyarankanmu untuk menjauhi Marcos Torres. Apakah Tuan Torres memperdulikanku? Marcos, aku sudah minum sedikit. Bisakah kamu mengantarku pulang nanti? Tentu saja. Pasti. Sofia Rivas ini terlihat bukan orang baik. Apa Marcos Torres benar-benar jatuh cinta padanya? Urusan ini bukan urusanmu. Nona Rivas, sudah kembali. Marcos, aku sudah sampai. Terima kasih. Bukankah ini Bukit Emas? Kamu juga tinggal di sini? Ya, kenapa? Bukan apa-apa, Sophie. Senang bertemu denganmu malam ini. Baiklah, sampai jumpa lagi. Baiklah, aku pergi. Kamu tidak buruk. 300.000 rupiah untuk satu kalimat. Betapa mudahnya mendapatkan uang seperti ini. Halo, saya datang untuk mengembalikan ini. Kita tutup, kembali besok jam 9. Saya tidak bisa. Jika lewat malam ini, saya akan dikenakan 100.000 rupiah lagi untuk sewa. Saya kembalikan sekarang juga. Terima kasih atas gelang yang diberikan teman saya. Kasih sayang lebih berharga dari hadiah. Solnya sudah aus. Kami potong 70.000 rupiah. Ini hanya sedikit aus. Bukankah diskonnya hanya 30.000 rupiah? Baiklah, baiklah. Kami potong 30.000 rupiah. Terima kasih. Ini uang jaminan Anda. Terima kasih, cantik. Halo? Laura, kamu tidak akan mati sia-sia. Aku akan membuat binatang itu membayar akibatnya. Aku akan mendekatinya, menikah dengannya, membuatnya tidak bisa tidur di malam hari, membuatnya kehilangan segalanya, dan menghancurkan reputasinya. Hans sudah termakan. Sophie, kamu masih tidur jam segini? Tidak, aku baru saja selesai berlatih piano, dan aku masih harus mengirimkan ke ibu foto latihanku hari ini. Sophie, kita sangat berbakat. Bolehkah aku meneleponmu lewat video? Aduh, Sophie. Hari ini ibu bertanya padaku tentang kencan buta. Apakah aku menyukai salah satu gadis itu? Dan aku bilang ke ibu, kalau kamu gadis yang luar biasa. Marcos, apa kamu benar-benar menyukaiku? Coba tebak. Javier, masih bangun jam segini? Selamat malam, Tuan Muda Torres. Nona Rivas, Anda sebaiknya mengganti ponsel Anda. Video latar belakangnya terlihat sangat buram. Oh ya? Kalau begitu aku mau tidur. Marcos, besok sore, aku harus pergi ke Salon Arboleda untuk bertemu beberapa teman. Tentu saja. Bagaimana kalau kita kebetulan bertemu besok? Terserah kamu. Selamat malam. Besok sore, minum teh di Salon Arboleda. Siapa yang mau ikut sesi foto? 68 atau 98.000 rupiah per orang. Aku ikut.
Ada batas waktu? Tidak ada batas waktu. TAPI. Kalian harus berpura-pura menjadi sahabatku. Dan aku akan memperkenalkan kalian pada Tuan Muda Torres. Sofa, boleh pinjam tasmu untuk foto? Tentu. Kalau datang, kalian harus bersikap baik. Sofia, tasmu bukan palsu, kan? Sepertinya tidak terlalu asli. Dari jarak sosial normal, kelihatannya asli. Kamu beli di toko barang tiruan mana? Beri aku kontaknya. Ew. Kenapa Javier juga datang? Marcos itu bodoh dan muda dedepu. Tapi Javier bukan orang yang mudah. Sophie, apakah mereka semua teman-temanmu? Ya, aku baru saja kembali ke kota. Dan janjian dengan beberapa teman untuk mengobrol. Nona, skuter listrik Anda menghalangi pintu masuk. Tolong pindahan. Nona Rivas, sungguh orisinal. Itu bukan punyaku. Aku tidak akan naik itu. Oh, ternyata itu punyaku. Sophie, bukankah kamu bilang kamu tinggal di Bukit Emas? Tinggal di Bukit Emas. Berarti aku tidak bisa naik skuter? Nona, saya sudah membeli sayurannya. Saya pergi sekarang. Sofia, asistenmu naik skuter dan memakai tas Hermes untuk membawa seledri. Kemarin aku keluar dengan mobil belanjaan. Dan tanpa sengaja menabrak mobil Marcos. Masih di bengkel. Semua ini salahku. Nona Rivas, setiap kali kamu bertemu Marcos, kamu menabraknya. Apa kalian tidak cocok? Tentu saja tidak, Javier. Seharusnya aku yang membayar biaya perbaikan Sophie. Kartu ini tidak punya PIN. Akulah yang memukulmu dari belakang. Ah, baiklah. Aku juga, yang tidak bisa menghindarimu tepat waktu. Jadi aku harus menggantimu. Sophie, Tuan Muda Torres sangat baik padamu. Terimalah. Tapi, apa hubungan Tuan Muda Torres dan Sophie kita? Jangan-jangan dia sedang mendekati Sofia kita? Kita berdua masih dalam tahap saling mengenal. Kalau begitu hampir resmi, kan? Ah, jangan bicara omong kosong. Belum ada yang pasti. Tidak, Sophie, jika kamu mau, sebenarnya, aku, Javier. Ada apa? Aku ada pekerjaan, aku pergi sekarang. Apa kamu benar-benar tidak ingat aku? Anak haram. Aku bukan anak haram. Mau kupukuli? Hentikan, jika kalian mengganggu teman lagi, aku akan bilang pada guru. Jangan ikut campur urusan orang lain. Cepat ikut aku. Masuk mobil. Tidak perlu, rumahku tidak searah. Justru searah denganku. Akhir-akhir ini, aku tinggal di Colinas de Oro. Nona Rivas, Anda tinggal di gedung mana di Colinas de Oro? Aku ingin ke studio dulu. Tuan Torres, ayo pergi. Aku enter. Anda ingin aku lebih jelas lagi? J.R.I. Marcos, dia bukan untukmu. Ini urusanku dan urusanmu. Bukan urusanmu. Apa yang kamu suka dari Marcos? Dia sangat tulus dan sangat menjagaku. Aku yakin, dia akan menjadi pacar yang baik. Dia sudah berganti pacar 3 kali dalam sebulan. Nona Rivas, sebelum kencan buta, tidakkah kamu mencari tahu sedikit tentang orang itu? Atau apakah kamu hanya ingin menikah dengan keluarga Torres? Tidak peduli dengan yang mana? Tuan Muda Torres. Dengan menggelanjaku seperti ini. Apakah kau jatuh cinta padaku? Aku tidak punya minat padamu. Oh, benarkah? Kalau begitu kenapa kau tidak berani menatapku? Pakaianmu kusut. Anda bukan targetku. Dan kuharap Tuan Muda Torres tidak ikut campur urusanku. Selamat tinggal. Sophie, kejar saja impianmu. Belajar desain perhiasan tanpa khawatir. Laura ada di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir.
Para desainer di grup kami adalah orang-orang kelas atas. Belum lagi latar belakang keluarga mereka. Semuanya adalah elit dari universitas bergengsi. Menurutmu orang rendahan sepertimu bisa masuk? Tolong, beri aku kesempatan lagi. Desainku benar-benar bagus. Lihatlah. Pergi sana. Lumayan juga. Terima kasih. Anda adalah direktur desain di sini, kan? Bisakah Anda merekomendasikan? Baiklah, lakukan ini. Kau akan jadi asistenku. Mulai sekarang, semua desainmu akan jadi milikku. Aku akan membayarmu. Assistant? Jadi aku akan jadi juru gambar bayanganmu? Dengan latar belakangmu, menjadi juru gambarmu saja sudah kehormatan bagimu. Tidak mungkin. Karyaku hanya milikku. Kau akan lihat nanti. Orang tak berdaya sepertimu, sekuat apapun usahamu, takkan pernah menonjol. Hey Nova. Hari ini pembeli dari Colección Espina de Rosa ingin melihatnya. Dia sudah dalam perjalanan. APA, Tuan Torres, desainer perhiasan dari serial T hari ini. Aneh sekali, barusan ada di sini. Tidak penting kalau tidak ada. Katakan padanya tidak, APA. Saya sangat puas dengan desainnya. Jadi, kolaborasi kita tetap berlanjut? Nova ini selalu mengirim desainnya ke luar negeri. Dia tidak pernah ikut proyek di sini, sangat aneh. Nova selalu berpikir bahwa dunia desain di sini sangat keruh. Dia hanya tidak mau bersaing. Saya sangat menyukai konsep desain Nova. Saya harus bertemu dengannya jika ada kesempatan. Ibu, aku akan memastikan untuk menaklukkan Sofia dengan cepat. Sofia sangat cantik dan berasal dari keluarga baik-baik. Jika aku tidak mengambil inisiatif, orang lain akan merebutnya dariku. Jika kau punya sedikit hati nurani, kau akan berhenti merusak gadis-gadis tak berdosa. Javier, apa maksudmu? Sofia dan aku saling mencintai. Javier, meskipun aku bukan ibu kandungmu, kau tidak boleh berbicara seperti itu pada kakakmu. Apakah ada masalah dengan perkataanku? Anda tahu lebih baik dari siapapun bagaimana putramu itu. apa pedulimu? Aku. Nak. Tidak peduli apa kata orang lain, selama berasal dari kelas sosial yang sama dengan kita, kau harus lebih proaktif. Ibu, jangan khawatir. Marcos, sungguh aku tidak bisa minum lagi. Sophie, kenapa kau bersikap seperti ini padaku? Benar kan? Kita adalah pasangan yang diatur. Kita berasal dari kelas sosial yang sama. Pasangan yang sempurna. Pernikahan akan datang pada waktunya. Ay, Marcos. Aku sudah janji bertemu teman-teman untuk makan malam nanti malam. Sungguh aku tidak bisa minum lagi. Ayo, Sophie, ini gelas terakhir. Setelah meminumnya, mau kuantar bertemu teman-temanmu? Jika kau tidak minum, bagaimana aku bisa punya kesempatan? Pemburu seringkali muncul sebagai mangsa. Marcos Torres, aku akan membuat semua orang tahu. Orang seperti apa dirimu? Javier, apa yang kau lakukan di sini? Marcos Torres, ku peringatkan, hentikan trik-trik kotor itu. Itu bukan dirimu. Ayo pergi. Sialan Javier Torres. Dia telah menghancurkan rencanaku. Javier Torres, ada apa denganmu? Sofia adalah pasangan yang diatur untukku. Apa kau sudah lupa semua kejahatan yang telah kau lakukan? Javier Torres, apa kau merebut istriku dariku? Denganmu, bahkan tidak perlu bersaing. Ayo pergi. Sofia adalah wanitaku. Nona Rivas memberitahu kami untuk melayaninya dengan baik. Pasti dia orangnya.
Tampan, bangun dan minumlah. Terus sekarang apa? Rencanaku gagal. Javier Silent, siapa yang menyuruhmu ikut campur? Kali ini giliranku melindungimu. Bodoh, kenapa kau memilih Marcos? Javier ini telah menghancurkan semua usahaku. Ditambah lagi dia bicara aneh-aneh. Tidak, tunggu. Ini bukit emas. Ini adalah desainku. Javier, setidaknya kau punya selera yang bagus. Aku harus mencari cara agar kalian, para saudara, berbalik saling melawan. Kenapa kau belum tidur? Aku tidak bisa tidur sendiri. Kau menginap denganku, ya? Sofia, tenanglah. Lihat baik-baik siapa aku. Javier. Sofia, bukankah kau ingin menikah dengan Marcos? Dia mabuk. Jika aku memanfaatkan situasi ini, apa bedanya aku dengan Marcos? Apa pesonaku tidak cukup? Kau terlalu banyak berpikir. Ditambah lagi dia seorang ksatria. Tidak mau minum kopi dulu sebelum pergi? Sofia, Marcos bukan orang baik. Dia bukan untukmu. Yah, aku pikir Marcos sempurna untukku. Javier, apa yang dia lakukan di rumahmu? Berhenti di situ. Kalian tidur bersama Semelam? Jika Nona Vega tidak punya urusan lain, aku pergi. Apakah kau pacarnya? Karena kau bukan pacarnya, atas dasar apa kau mencampuri urusanku? Aku mengerti sekarang, tujuanmu sebenarnya bukan Marcos. Kau ingin menjalin hubungan dengan Javier. Pikirkan sesukamu, bukan urusanku. Javier, percaya padaku. Dia pembohong. Tujuan sebenarnya bukan Marcos, dirimu. Memangnya kenapa kalau aku? Apa maksudmu? Javier, jika dia mengambil inisiatif. Urusanku bukan urusanmu. Selidiki Sofia. Selidiki dia sampai tuntas. 8 juta rupiah sebulan. Apa kamu benar-benar akan menyewa rumah di sana? Itu harga yang terlalu mahal. Tak ada jalan lain, siapa yang tak berani tak dapat apa. Javier tinggal tepat di sebelah. Aku takut mereka akan tahu. Apa pemilik rumah yang direkomendasikan Isabella bisa dipercaya? Tenang saja. Ini benar-benar aman dan terpercaya. Keluarga pemiliknya tinggal di luar negeri sepanjang tahun. Javier tinggal tepat di sebelah. Kamu tahu cara memilih dengan baik. Percayalah padaku. Tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Oh iya, ngomong-ngomong, bisakah kamu menjaga GG untukku?
Aku akan menjemputnya nanti. Tentu, GG menang penghargaan lagi. Pintarnya kamu. Kamu senang, GG? Kamu mau makan malam apa malam ini? Malam ini aku akan membawamu makan sesuatu yang enak. Oke, Sophia. Kamu bahkan punya anak. Dan kamu masih mau mengincar Javier? Kamu bermimpi. Sophie, kamu baik-baik saja? Apa Javier tidak melakukan apapun padamu semalam? Bisakah aku menemuimu? Sophie, jadilah pacarku. Dan dengan begitu, orang-orang yang mengganggumu itu akan melupakanmu sekali untuk selamanya. Tadi malam, Tuan Muda Torres hanya mengantarku pulang. Tidak terjadi apa-apa. Apa Marcos tidak bisa menunggu lagi? Sophie, aku ingin membuat pernyataan resmi padamu. Anting-anting ini palsu, kan? Aku sudah melihat begitu banyak merek mewah. Dan aku belum pernah melihat anting-anting seperti ini. Meskipun bukan barang mewah, punya banyak gaya. Pasti dari merek pribadi. Jadi, harganya tidak 15 juta rupiah. Dari kilau permata, aku perkirakan biayanya tidak sampai 300.000 rupiah. Tapi, Jadi, Sophia tidak mampu membeli barang mahal. kalau kamu mau melihatnya begitu, ya sudahlah. Sophia, ketika Marcos menyatakan perasaannya padamu, itulah saat kehancuranmu. Sophia, aku sangat menyukaimu. Maukah kamu jadi pacarku? Kamu lagi? Aku datang bersama Javier untuk menonton pertunjukan. Apa kamu serius? Tentu saja. Aku benar-benar sangat menyukai Sophia. Apa Javier mau merebut gadis pilihanku? Aku tidak membosankan. Sophie, aku menyukaimu. Maukah kamu jadi pacarku? Aku, Qui est Marila? Marcos, apa kamu tahu dia orang seperti apa? Menyatakan perasaan dalam waktu kurang dari seminggu. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Mungkin Nona Rivas sudah punya anak. Apa maksudmu? Sophia adalah seorang penipu yang tinggal di lingkungan air mancur. Dan lagi, dia punya anak. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki gerak-gerikmu. Kau bahkan tidak tinggal di Bukit Emas. Apa kau seorang sosialita? Seorang sosialita akan memakai anting palsu tanpa merek? Sophie, apa maksudnya ini? Anting-anting ini aku yang mendesainnya. Nona Vega, Aku rasa memakai anting yang dirancang sendiri adalah sesuatu yang menunjukkan banyak kepribadian. kau sudah tamat dan masih menyangkalnya. Apa kau benar-benar punya kepribadian, atau kau tidak punya kelas? Sebenarnya, desainnya sangat bagus. Javier, bagaimana kau bisa terus membantu si pembohong dan lesek ini? Mengenai anak yang kau sebutkan, aku tidak punya anak. Kau masih berani menyangkalnya? Apa kau akan membawa anak itu? Agar semua orang melihatnya? Sophie, apakah ini benar atau bohong? Marcos, secepat itukah kau berhenti percaya padaku? Apa kau masih ingin aku jadi pacarmu? Jika satu foto saja bisa membuktikan hubungan keluarga, maka aku mungkin punya lusinan anak. Aku pergi ke panti asuhan setiap minggu sebagai sukarelawan. Mengenai gadis di foto itu, dia Clara, putri temanku. Dia, Sungguh, tidak pernah berubah. Jadi, mengapa kau membawa anak itu ke rumahmu? Dan lagi, apa seorang sosialita punya teman pengantar makanan dan si miskin? Sophie, ini temanmu si miskin itu, Diana? Ini kejutan kedua yang kusiapkan untukmu. Dia bercanda. Nona Rivas adalah wanita kelas atas. Nona Rivas dan aku hanya beruntung pernah menjadi teman sekelas. Kami bukan teman dekat. Isabella, apa kau bilang kakap? Aku sedang membongkar wanita ini. Kau, seorang wanita kilas atas. Di mana sopan santunmu? Begitukah caramu memperlakukan seorang pengantar barang? Apa kau membela Sophie? Sophie tidak tinggal di Bukit Emas.
Dia hanyalah gadis miskin dari keluarga sederhana. Aku melihatnya di Bukit Emas siang ini. Orang luar tidak bisa masuk ke Bukit Emas. Ya, aku bahkan menyapa Tuan Muda Torres. Bagaimana mungkin? TAPI dia bukan. Sophie, maafkan aku. Aku salah paham padamu. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Kau pikir aku pembohong kan? Marcos, kau terus bilang mencintaiku, dan ternyata, cintamu padaku tidak sebesar itu. Tidak, biarkan aku menjelaskan. Sungguh, Sophie, biarkan aku menjelaskan. Biarkan aku menjelaskan. Javier. Marcos gagal dalam pernyataannya. Dan sepertinya kau sedikit senang? Oh ya? Kau salah. Rumah seharga 8 juta rupiah per bulan itu lain cerita. Hari ini Isabella sengaja menjebak kita. Aku turut pride in kau harus mengalami ini. Sama sekali tidak. Bagaimana kalau aku tinggal di sini, dan menjadi asisten rumah tanggamu? Rumah sebesar ini, kenapa tidak punya asisten rumah tangga? Kau benar. Tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Sungguh sayang sekali. Kalian bisa datang setiap hari untuk berfoto. Dan aku akan menyiapkan camilan untuk kalian. Aku akan mengenakan biaya Rp30.000 untuk masing-masing. Hanya Rp30.000 untuk sesi foto sore. Dan mereka memberi kita segala macam aksesori untuk berpose. Murah sekali. Hei, bisakah kita menginap? Malam ini, aku ingin melakukan panggilan video dengan pacarku, Diana Karengkaya. Menginap Rp70.000. Ada bak mandi pijat mewah, carpet Hermes, dan piyama sutra Burberry untuk berpose. Kalau begitu, aku juga menginap malam ini. TAPI. Di sini aku hanya bisa menampung 4 orang per malam. Tidak banyak kamar. Siapa cepat dia dapat. Ini luar biasa. Kamu bisa balik modal dalam sebulan. Bagaimana jika kamu ketahuan? Mereka semua adalah teman-teman sosialitaku. Bagaimana mereka akan mengungkapku? Sophie, aku datang untuk meminta maaf. Aku membelikanmu hadiah. Teman-temanku ada di sini, ada apa? Sophie, accuse à Rusniatidak m'empercailler kata-kata Isabella. Mulai sekarang, aku tidak akan mendengarkan omong kosongnya lagi. Sophie. Sophie, apakah ini ketulusan permintaan maaf pacarmu? Tentu saja. Selama Sophie kita menyukainya, aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Tapi Sophie, apakah kamu selalu punya banyak teman di rumah? Memangnya kenapa? Sekarang kamu juga ikut campur dalam kehidupan sosialku? Tidak, maksudku adalah, bisakah kita makan malam bersama besok? Aku akan lihat apakah aku punya waktu besok. Baiklah. Sophie, biarkan aku memotretnya. Ya, wow, tas ini di toko barang bekas bisa dijual 15 juta rupiah. Tentu potret saja. Sophie. Hai, Pakamo. Apakah dia punya teman kaya lainnya? Sofia, rumahmu ini klub wanita atau bagaimana? Apa maksudmu? Mereka semua temanku. Wah, kamu punya banyak sekali teman. Tuan Muda Torres, apa Anda perlu sesuatu dariku? Aku ingin bertanya tentang anting-anting itu. Apakah Tuan Muda Torres berpikir bahwa anting-anting yang Anda buat belum cukup baik? Tidak. Aku sangat mengagumi kepribadianmu. Jika memungkinkan, aku ingin mengajakmu menjadi desainer di perusahaan perhiasanku. Sofia, ini adalah kesempatan yang selalu kamu inginkan. Sayang sekali sekarang bukan waktu yang tepat. Maaf, tapi untuk saat ini aku tidak tertarik. Bisakah Anda membantuku?
Bantu aku memodifikasi beberapa desain. Aku akan membayarmu. Tuan Torres, berapa yang akan Anda tawarkan? Untuk satu desain, aku beri ini. Bagaimana menurutmu? Rp70.000 juga boleh. Aku bicara tentang 500.000 euro. Ini 10. Apakah Anda akan memberi saya 5 juta euro? Selama modifikasinya memuaskan saya. Serahkan padaku, aku jamin Anda akan puas. Apa Anda perlu sesuatu lagi, Tuan Muda Torres? Sofia, Tampa Marcos. Hanya dengan bakatmu, kamu masih bisa memiliki kehidupan yang luar biasa. Tapi aku suka Marcos. Kalau begitu, bolehkah aku tinggal di sini melihatmu memodifikasi desain? Karena Tuan Muda Torres ingin mengawasi langsung, aku akan segera mengerjakannya. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Gaya desainmu sangat mirip dengan desainer yang kukenal, Nova. Desain adalah sesuatu di mana banyak pengaruh terintegrasi. Aku sangat penasaran. Kapan kamu mulai belajar desain? Saat berusia 18 tahun. Ya. Mengapa aku merasa begitu aman? Saat bersamanya? Jujur saja, aku mulai belajar desain. Karena seseorang. Siapa? Kakakku, Laura. Tahun-tahun aku belajar desain. Adalah tahun-tahun terindah dalam hidupku. Mimpiku saat itu adalah merengkeng. Sebuah cincin pernikahan yang unik untuk kakakku. Agar dia memakainya. Dan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Dan kakakmu? Sayang sekali. Aku tidak akan pernah melihatnya memakainya. Dengan kakak perempuan sepertimu, dia sudah menjadi orang paling bahagia di dunia. Terima kasih. Sofia. Apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Sophie, tadi malam, kamu tidak mungkin tidur dengan Javier Torres, kan? Mana mungkin? Aku ketiduran di studio saat memeriksa desain. Javier sepertinya sangat tertarik padamu. Kamu pasti disukainya, kan? Aku tidak tahu. Tapi Isabella Vega mengundangku ke pestanya hari ini. Bukankah menurutmu ini makan malam jebakan? Kamu tahu ini makan malam jebakan tapi tetap saja pergi? Aku tidak punya pilihan. Dia bilang ingin minta maaf atas kejadian 2 hari lalu. Tunggu. Bukankah sebaiknya kamu ganti tasmu? Sofia, kamu datang. Ya. Perkenalkan semuanya. Ini teman baikku, Sofia. Nona Rifas, sungguh anggun. Halo semuanya. Sofia, menamla sesuatu. Sol kejadian 2 hari lalu. Aku salah. Yang lalu biarlah berlalu. Mulai hari ini, kamu adalah temanku. Tunggu sebentar, aku ke kamar mandi. Mila. Kamu ali dalam barang-barang mua. Coba lihat tas ini, asli atau palsu? Palsu. Seorang sosialita palsu dengan tas palsu.
Marcos, kurasa aku sedikit mabuk. Bisakah kamu menjemputku? Ada apa? Kakakku ingin merebut Sophie dariku. Kali ini aku tidak bisa membiarkannya berhasil. Javier, Aku baru ingat kalau malam ini. Aku ada janji makan malam dengan Sofia. Jadi aku pergi sekarang. Ayo, Sofia, Aku tidak kuat lagi, aku tidak kuat lagi. minum segelas lagi. Aku tidak bisa minum lagi, aku sangat pusing. Ayo, minum, minum. Sofia, Sofia. Karena menginginkan apa yang bukan milikmu. Hari ini aku akan membuatmu kehilangan segalanya dan merusak reputasimu. Lalu aku akan membongkar identitasmu sebagai sosialita palsu. Dia milikmu. Jangan kecewakan aku. Lakukan sesukamu. Baiklah, Nona Vega. Isabella, kenapa kamu di sini? Di mana Sofia? Apakah Sofia yang menyuruhmu? Trik busuk apa lagi yang kamu siapkan? Javier, kamu salah paham. Nona Rivas minum terlalu banyak dan naik untuk beristirahat. Di mana dia? Kurasa dia di sana. Sofia, Sofia. Sofia. Javier, apa kau melihatnya? Sofia, Marcos. Maksudmu Marcos? Sofia, Sofa, percayalah padaku. Aku akan menjagamu. Sungguh, aku akan menikahimu. Marcos, kau bajingan. Kau memanfaatkan situasi ini. Javier, Kujila, Kenapa kau memukulku? Aku tidak bilang tidak akan menikahi Sophie. Sofia, jika kau tidak suka Marcos, kau tidak perlu melakukannya demi reputasimu. Aku ingin menikah dengan Marcos. Apa katamu? Aku ingin bersama Marcos. Javier, apa kau dengar? Sophie dan aku saling mencintai. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Sophie, aku janji. Aku akan memberimu pernikahan yang spektakuler. Menakutkan sekali. Aku sudah tahu mereka tidak punya niat baik. Sekerla ada kau. Seret dia masuk. Yang berikutnya adalah Marcos. Sophie, apakah kau sengaja memanggilku hari ini? Aku sangat kepanasan. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu melepaskan pakaianmu. Semua pria sama saja. Isabella, sekarang serahkan padaku. Kau are the one. Marcos, kalau saja waktunya tidak tepat, sungguh aku akan membunuhmu. Sophie, Aku sedikit lelah. Sophie, Sofia, kau aktris yang hebat. Kau telah menipu kita semua. Isabella,
Apa kau sudah selesai dengan sandiwaramu? Biarkan dia pergi. Javier, dia telah menipu kita semua. Sosialita mana yang akan membawa tas palsu untuk pamer dan menipu? Tas palsu apa? Seorang temanku yang merupakan penilai barang mewah, melihat tasnya dan memberitahuku kalau itu jelas palsu. Tas saya tidak palsu. Kenapa kau tidak minta dia memeriksanya lagi dengan benar? Jika palsu, aku akan membayar Nona Vega 10 tas yang sama. Wah, jadi kau tidak akan menyerah sampai akhir, ya? Miley, katakan pada mereka, apakah tas ini asli atau palsu? Nona Vega. Ini adalah barang palsu berkualitas buruk. Sophie, apakah dengar itu? Kau tidak akan bilang toko itu menipumu, kan? Meile adalah penilai profesional. Kenapa kau tidak melihatnya lebih teliti? Aku khawatir kau akan kehilangan kemampuanmu untuk mencari nafkah. Ini bukan tas yang sama seperti yang kita lihat sebelumnya. Yang ini asli. Aku hanya membawa satu tas, dan di dalamnya ada dokumenku. Sebentar kau bilang palsu, sebentar kau bilang asli. Kalian tidak akan berhenti. Bagaimana mungkin? Yang kau bawa sebelumnya jelas palsu, Meile dan aku. Isabella, bukankah kau sudah cukup mempermalukan dirimu? Javier. Nona Vega, Anda tidak lupa janji Anda kan? Tas ini tidak mahal. 100 buah saja hanya 1 miliar rupiah. Sophie, apa maksudmu? Sekarang kau benar-benar membuatku marah. Bukankah kau harus membayarku kompensasi atas kerugian emosional? Menjadi Nona Vega yang hebat. Kau tidak akan bilang kalau kau tidak mampu membayar 1 miliar euro kan? Hanya 1 miliar rupiah. Itu mudah bagiku. Nona Vega benar-benar murah hati. Sophie, kapan orang tuamu ada waktu? Orang tua kita, bukankah seharusnya mereka sudah bertemu? Aku akan menanyakan ketersediaan mereka. Seorang sosialita palsu dengan tas palsu, menjadi pasangan yang sempurna. Aku membawamu ke sini hari ini, karena aku ingin kalian berpura-pura menjadi orang tuaku. Ini informasi pribadiku, dan milik kalian. Nona Rivas, jangan khawatir. Kami akan mengingat semuanya dengan tepat. Mulai hari ini, kalian harus terbiasa memanggilku Sophie. Pakaian kalian akan kujahit ulang. Dan kalian juga harus belajar sopan santun makan. Hanya 3 hari, untuk mengingat sebanyak itu. Siapa yang akan mengingat semua itu? Setengah sisanya akan kuberikan saat semuanya berjalan lancar. Tidak, jangan khawatir. Ini, serahkan pada kami. Saat kalian keluar, ingatlah memakai topi dan masker, agar tidak ada yang mengenali kalian. Ya, jangan khawatir, jangan khawatir. Ya, kalau begitu mari kita coba gaun pengantinnya. Marcos, apakah yang ini cocok untukku? Bisakah kau tinggalkan aku sendiri? Aku sudah bilang kalau aku hanya mempermainkanmu. Marcos, jangan tinggalkan aku, Marcos. Aku hanya punya kau. Cantik sekali, kau terlihat menawan. Marcos, kamu kelihatan kurang sehat. Aku tidak enak badan hari ini. Aku tidak enak badan. Jika kamu suka gaun ini, maka kita pilih saja. Yang itu tidak cocok. Javier, apa yang kamu lakukan di sini? Sophie, yang ini cantik sekali. Ya, sangat bagus. Javier,
Sofia sekarang istriku, dia kakak iparmu. Bersikaplah yang pantas, dan dengan begitu, tidak ada yang akan mencoba macam-macam padanya. Jika kamu tidak bisa mengurus dirimu sendiri, bagaimana kamu akan membuatnya bahagia? Javier, apa maksudmu? Apa kau bilang aku tidak bisa membuatnya bahagia? Kakak. Javier hanya punya niat baik. Sofia, apa kau benar-benar mencintainya? Tentu saja. Aku bersedia memberimu segalanya. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan, kau tidak bisa memberikannya padaku. Hanya dia yang bisa. Tatap mataku. Katakan kau mencintainya. Aku mencintainya. Meskipun dia bajingan? Tetap saja aku mencintainya. Maaf, jika itu pilihanmu. Aku menghargainya. Sofia. Aku tahu, sayang. Tapi, ibuku tidak akan menerima pernikahan kita. Mengatakan kau akan melompat dari jendela tidak ada gunanya. Baiklah, aku janji. Baiklah, aku janji. Akhirnya aku menangkapmu. Marcos, hukumanmu akan segera tiba. Hey Isabella, tolong bantu aku. Bantuan apa? Katakan saya apa-apan. Bantu aku memotret seseorang secara diam-diam. Kamu sibuk dengan persiapan pernikahan. Apa kau tahu apa yang dilakukan pria MU? Dia sibuk dengan urusannya. Ini video yang kau minta aku rekam. Dia berganti wanita setiap 3 hari. Dia tidak pernah menggulang. Bagus sekali. Baiklah. Sophie, apa kau sudah gila? Marcos itu bajingan. Tentu saja aku tahu dia bajingan. Maksudmu tidak? Aku dengar, besannya adalah ilmuwan. Bukan. Dan besannya adalah pelukis. Pantas saja Sofia punya kelas tinggi. Dia mewarisinya dari kalian. Bukan. Sofia kami, dia luar biasa dengan sendirinya. Ibunya dan aku sangat bangga memilikinya sebagai putri kami. Ya, tentu saja. Biasanya kami di luar negeri. Dan kami hampir tidak bisa mengurus Sofia. Sophie, bukankah kau bilang orang tuamu sedang bepergian ke utara? Ayahku pernah tinggal di luar negeri. Dia biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan penelitiannya. Ya. Kami juga pernah tinggal di luar negeri selama beberapa tahun. Ayah, lihat betapa gugupnya ayah. Ayah sudah lama sekali terkurung di laboratorium. Sudah berapa lama ayah tidak keluar bersosialisasi? Mengapa ayah menjadi tegang begini saat melihat orang? Benar, lihat betapa canggungnya aku. Tuan, Nyonya. Mohon maaf atas sikapku. Ibu ayah. Tuan dan Nyonya Torres sangat baik padaku. Marcos juga. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuan, Nyonya, Anda datang dari jauh sekali, pasti sangat melelahkan. Mengapa kita tidak segera menyelesaikan pernikahan ini? Bagus, aku juga sedang memikirkannya. Ya, aku sedang memikirkannya. Ayo. Sofia, jika kamu ingin terus berakting, aku akan ikut bermain. Nona Rivas, ini adalah hadiah pertunangan dari keluarga Torres. Jika Nona Rivas membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memintanya. Banyak sekali. Atas namaku, ucapkan terima kasih pada ayahnya. Tuan Javier Torres yang meminta kami membawanya. Javier. Tuan Torres, Anda tahu Nona Rivas adalah sosialita palsu.
Dan Anda masih mengiriminya begitu banyak hadiah? Dia akan bertunangan. Apapun itu, dia butuh beberapa pakaian yang layak. Karena Anda menyukai Nona Rivas. Anda seharusnya mengungkapnya. Dengan begitu, Anda akan punya kesempatan. Aku sangat paham, jika dia menyukai Marcos si bajingan itu, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Ngomong-ngomong, awasi Marcos dengan ketat, jika dia berani melakukan sesuatu yang tidak pantas. Aku tidak akan memaafkannya. Cepat ikut aku. Javier, aku antar pulang. Jangan ikut campur. Sofia. Dia akan menikah, dan kau belum menyerah juga? Kau? Apa spesialnya Sofia? Sampai kau melakukan ini? Apa katamu? Ibu kandung Sofia Teledite Mukan. Dimana anak kurang ajar itu? Sofia tidak tinggal di sini. Ada yang melihatmu. Sofia. Sofia. Dazar jalan terkutuk. Turun dari sana. Rumah ini nyaman sekali. Kalau bukan karena orang di desa bilang dia melihatmu, aku akan mengira dia salah. Rumah sebagus ini, kau dapat banyak uang tahun ini, ya? Aku menyewanya. Rumah ini bukan milikku. Disewa. Disewa juga tak apa. Tapi itu juga butuh banyak uang, kan? Elena, kau keluar duluan. HEI. Dimana Laura? Kau tidak meneleponku setengah tahun. Dan juga tidak memberiku uang untuk hidup. Kau mau aku mati kelaparan? Dan kau masih punya muka menyebut nama Laura? Laura sudah meninggal. Kau senang? Omong kosong apa yang kau katakan? Maksudmu Laura? Kalau begitu, dia tidak bisa memberiku uang lagi untuk hidup. Kalau begitu, kau beri aku bagiannya. Ah, bukan uang banyak, hanya sekitar 34 juta rupiah. Uang, kau hanya memikirkan uang. Pernahkah kau peduli apakah Laura hidup atau mati? Kau mau menipuku lagi, kan? Jalang terkutuk itu mau menjebakku lagi. Kalian semua tidak tahu berterima kasih. Kalian hanya tidak mau memberiku uang. Jika kau masih punya hati nurani, keluarlah dari sini. Jangan pernah muncul di sini lagi. Aku ibumu yang sebenarnya, dan kau memperlakukanku seperti ini. Kau bukan ibuku yang sebenarnya. Keluar dari sini. Ini pacarnya, kan? Dia terlihat kaya. Jadi, yang kuminta tidak banyak. Kompensasi untuk pernikahan Sophie. Diam, keluar dari sini. Keluar dari sini. Aku ibumu, kenapa kau mengusirku? Pergi. Kau tak punya hati. Aku membesarkanmu dengan susah payah, dan kau memperlakukan ibumu sendiri seperti ini? Jika kau terus begini, aku akan panggil polisi. Pergi. Sophie, kau baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Aku tidak baik-baik saja. Aku. Kau sudah melihat semuanya. Kau tahu segalanya, kan? Ya. Aku bukan gadis bangsawan. Aku sombong, aku egois. Aku begitu sombong, sampai aku bisa menyangkal ibuku sendiri.
Aku hanya ingin menikah dengan Marcos. Aku ingin masuk keluarga Torres. Aku ingin menikmati kekayaan dan kemewahan. Begitulah diriku. Apapun yang terjadi, aku mencintaimu. Sofia. Aku ingin mencintaimu dengan tulus. Bisakah kau memberiku kesempatan? Maaf. Maaf sudah mengganggumu. Kejadian hari ini. Tidak akan kuberitahu siapapun. TAPI Sofia. Aku hanya ingin kau tahu bahwa, apapun latar belakangmu, kau adalah gadis yang luar biasa. Terima kasih. Aku menghargai keputusan APA pun yang kau ambil. Aku datang kali ini untuk membawakanmu hadiah pertunangan. Semoga kau sangat bahagia. Ini aku desain sendiri. Aku minta para pengrajin menyelesaikannya dengan cepat. Kau bilang, kau ingin adikmu memakai perhiasan hasil desainmu dan menjadi wanita paling bahagia. Aku juga ingin kau menjadi. Jika bukan karena balas dendam, aku benar-benar akan jatuh cinta padamu. Javier. Laura, besok aku bertunangan dengan Marcos. Aku akan memastikan dia kehilangan segalanya. Dan merusak reputasinya. Bagaimana? Sangat baik. Selamat. Kalian, makan dan minumlah yang baik. Baiklah. Di saat yang begitu istimewa, sayang sekali orang tuamu tidak ada di sini. Mereka sangat sibuk dengan pekerjaan. Aku akan mengirimkan foto kepada mereka. Sofia, bagaimanapun juga kau menikahi keluarga Torres. Jangan bilang kalau perhiasan pertunanganmu palsu kan? Ini aku desain sendiri. Nona Vega, jika tidak tahu, jangan bicara omong kosong. Sepertinya bukan barang berharga. Kalian tidak mengerti perhiasan. Berlian utama kalung Nona Rivas pasti adalah hati gurun, bernilai lebih dari 100 miliar rupiah. Bagaimana mungkin? Bukankah hati gurun ada di tangan Javier? Apa maksudnya itu? Marcos, itu hanya kalung. Kenapa kamu begitu gugup? Javier. Jalan. Dari mana kamu dapat kalung itu? Hanya ada satu hati gurun. Itu hadiah yang Javier berikan untuk calon istrinya. Sudah selesai dengan drama itu? Javier. Hati gurun seharusnya milikku. Kapan aku bilang akan memberikannya padamu? Ini adalah berkah yang kuberikan pada kalian berdua. Jika kamu tidak suka, kamu bisa membuangnya. Javier, aku menyarankanmu. Apapun rencanamu dengan Sophie, dia akan segera menjadi istriku. Jika kamu mencoba melakukan sesuatu padanya, siap-siap terima akibatnya. Ini hadiah kecil untuk kakak iparku. Jika itu mengganggumu, itu kesalahpahaman. Kamu tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kita. Tapi kesalahpahaman datang sendiri. Di hari yang begitu bahagia, bagaimana bisa ada video seperti ini? Sungguh kemerosotan. Menyiyikan. Aku tidak menyangka Tuan Muda Torres akan seperti ini. Marcos, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Bukan, Sofia.
Dans Garcan Acu, Semua ini palsu, Singu. Sophie, sungguh, aku sangat menyesal. Acu bersympa. Ini terakhir kalinya. Aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Oke? Seperti yang kuharapkan, kamu tidak mengecewakanku. Marcos, menurutmu Sofia begitu terhormat? Kalian cocok satu sama lain. Dia tidak berhak mengatakan apapun padamu. Apa maksudmu? Orang tua Sofia palsu. Ibu kandungnya adalah lintah darat sejati. Sophie. Sophie. Benarkah kamu sudah menikah? Tempat yang mengesankan sekali. Pasti kamu dapat banyak uang dari pernikahan itu, kan? Kamu suaminya, kan? Anak ini, sekilas pandang, kaya. Untuk menikah dengan Sophie biayanya 150 juta rupiah. Tapi bagimu, itu uang receh, kan? Sofia, apa-apaan ini? Kamu anak siapa? Siapa dia? Siapa lagi aku? Dia adalah ibu kandung Sofia, calon mertuamu. Kalian bertunangan, tapi tidak memanggilku. Sofia. Qu'attaquant pas d'accu, Tolong. Apa yang terjadi di sini? Siapa lagi? Tentu saja, dia ibu kandung Sofia. Tapi punya ibu seperti itu. Kakak memelukan. Tidak seperti itu. Aku tidak mengenalnya. Sophie. Aku ibumu. Kamu bahkan tidak mengenali ibumu sendiri? Javier, Sofia, apa pun yang kamu katakan, aku percaya padamu. tapi aku... Kamu tidak ada hubungannya dengan siapapun yang ingin menyakitimu, mengerti? Sophie. Jelaskan padaku dengan baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Biar aku yang bilang. Aku tidak akan menikahi wanita miskin. Mais Malucan c'est Cali. Apakah kamu benar-benar mencintainya, atau statusnya? Marcos, kamu bajingan. Kamu tidak pantas mencintai siapapun. Tidak. Javier. Bukankah aku memikirkan keluarga Torres kita? Bagaimana keluarga Torres, kita akan mengizinkan aku menikah dengan wanita yang tidak setara dengan kita? Apakah kamu percaya apa kata orang rendahan? Marcos, sampahnya adalah kamu. Acu. Javier, bagaimana kamu bisa membela pembohong ini? Kamu begitu pintar. Bagaimana kamu bisa membiarkan dirimu dimanipulasi olehnya? Tentu saja aku tidak akan membiarkan diriku dimanipulasi olehnya. Jadi dia adalah seorang pembohong. Aku bukan pembohong. Aku punya bukti. Bukti-bukti menunjukkan bahwa dia adalah putriku. Javier, dia punya bukti. Foto itu palsu. Ini dari saat kamu kecil, foto bersama ibumu. Dasar tidak berguna. Nasibku sungguh sial, aku melahirkan orang tidak berguna sepertimu. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ibu, jangan pukul aku lagi. Tolong jangan pukul aku lagi. Ibu, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Ibu, jangan pukul aku lagi. Pergi dari sini dan bawakan aku uang. Aku masih berutang hampir 100.000 rupiah. Jika kamu tidak mendapatkannya, aku akan menjual kalian berdua untuk membayarnya. Aku akan membunuhmu. Mengapa kita tidak melakukan tes paternitas? Dengan begitu semuanya akan jelas. Ya, de paternita. Tes paternitas akan membuktikan bahwa dia adalah putriku. Sofia, kamu seharusnya tidak takut kan? Lagipula, siapa yang tidak berutang, tidak takut. Tidak perlu tes paternitas. Ini buktinya. Saya kenal Elena Ruiz. Dia pelanggan tetap kasino kami. Dia suka menipu dan menipu orang. Bagaimana bisa sekarang dia menipu di hotel yang mewah seperti ini? Apa? Kamu bilang dia penipu? Tidak mungkin, saya sudah memeriksanya. Dia adalah ibu kandung Sofia. Semua yang dia katakan itu benar. Ya. Nona,
Tuan muda, jangan tertipu oleh penampilannya. Sebagai korban yang tak berdaya, dia adalah seorang penunggak utang yang terkenal di kasino kami. Dia telah melakukan banyak hal yang mencurigakan. Kita semua tahu dia punya reputasi buruk. Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku bahkan tidak mengenalmu. Apa maksudmu tidak mengenaliku? Kamu masih berutang 70 juta rupiah padaku. Marcos, kenapa kita tidak langsung melakukan tes paternitas saja? Dengan begitu kita akan langsung tahu apakah mereka ibu dan anak. Aku tidak akan melakukannya. Marcos, kamu memintaku melakukan tes paternitas dengannya? Apa kamu tidak percaya padaku? Tidak, aku percaya padamu. Tapi itu tidak berarti semua tamu yang hadir di sini percaya padamu, kan? Marcos, kamu belum menjelaskan soal perselingkuhanmu. Dan sekarang, hanya karena seseorang memprovokasimu sedikit, kamu sudah meragukanku? Sophie, Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, untuk menghilangkan keraguan semua orang, dan membuktikan ketidakbersalahan. Marcos, jangan buang-buang waktu dengannya. Jika dia tidak berani melakukannya. Marcos, kurasa hari ini, apapun yang terjadi, hubungan kita sudah berakhir. Sofa, kamu takut? Tekad APA. Aku hanya menolak melakukan tes paternitas. Lalu bagaimana kamu akan membuktikannya? Tikus God. Yang masih bermimpi menikah dengan orang kaya? Siapa bilang untuk membuktikan hubungan darah? Hanya ada satu cara, tes paternitas? Apa maksudmu? Kamu bilang kamu ibuku. Tentu saja aku ibumu. Kalau begitu, kapan ulang tahunku? Ini. Oktober. 14 Oktober. Omong kosong, Sophia lahir bulan April. Aduh, aku salah. Itu sudah lebih dari 20 tahun lalu. Aku tidak ingat. Kalau begitu, tahukah kamu di mana tanda lahirku? Itu aku tahu. Di punggung. Kan, kamu punya tanda lahir besar di punggungmu. Kamu salah. Aku tidak punya tanda lahir sama sekali. Baiklah, aku sudah selesai bertanya. Lalu apa artinya ini? Bahkan seorang ibu kandung pun bisa lupa segalanya. Ya, jelas Sofia hanya mencoba, mencari-cari alasan. Ibu kandang mana yang tidak ingat ulang tahun atau tanda lahir putrinya? Orang ini pembohong. Satpam. Bawa dia pergi. Aku bukan pembohong. Sophia, Aku adalah ibu kandungmu. Kamu akan menerima balasanmu. Sofa, maafkan aku salah paham padamu. Marcos, jika kamu tidak mencintainya, tentu orang lain akan. Sophia, ikutlah denganku. Marcos, aku memaafkanmu. Mari kita lanjutkan pertandingan ini. Untuk hari ini, terima kasih banyak. Sophia, apa kau hanya berterima kasih dengan kata-kata? Kau harus tahu bahwa pernikahan yang didasari kebohongan tidak akan bertahan lama. Jika kau sudah tahu itu, kenapa kau membantuku? Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin aku sudah gila. Javier, kau menyukaiku, kan? Sophia, bukankah seharusnya kau menyukai Marcos? Kalian sudah bertunangan. Apa gunanya kau mengatakan ini padaku sekarang? Katakan padaku, apa kau tidak bodoh? Bukankah aku 100 kali lebih baik dari Marcos? Mungkin aku yang bodoh. Bagus. Selamat telah menjadi tunangan Marcos. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Sophia, jika kau menyesal, kau masih punya kesempatan. Aku tidak menyesal. Bagus. Bagus sekali kau tidak menyesal. Sudah lewat. Aku pergi sekarang. Saya sudah melihat video yang kamu unggah dengan akunmu yang lain. Apakah Marcos akan kehilangan segalanya dan menghancurkan reputasinya?
Petunangan Kilo Aga Torres membuat kehebohan hari ini. Mengunggah video perselingkuhannya sekarang juga. Bukankah itu memanfaatkan kesempatan? Sempurna. Bajingan itu. Dia pantas mendapatkannya. Sophie. Apa yang kamu lakukan di sini? Sophie. Seseorang telah mengunggah video. Pesta Pertunangan Harry, unique Internet. Terus kenapa? Apakah kamu masih berhubungan dengan wanita di video itu? Bagaimana mungkin aku punya hubungan? Sekarang hanya kamu yang penting bagiku. Bisakah aku mempercayaimu? Sophie, sebentar lagi aku akan menjadi suamimu. Kamu harus mempercayaiku. Dan hanya kamu yang bisa menyelamatkanku dari ini. Sungguh. Bagaimana aku bisa membantumu? Kamu adalah tunanganku. Kamu hanya perlu membantuku mengklarifikasi bahwa aku sepenuhnya setia padamu, dan aku tidak tertarik pada siapapun lagi. Katakan bahwa video-video itu semuanya palsu. Orang-orang akan mempercayaimu. Sungguh. Baiklah, aku akan membantumu. Jangan khawatir. Sophie, senang sekali memilikimu. Saya dengar Tuan Muda Torres punya kehidupan pribadi yang bebas, dan punya banyak kekasih di mana-mana. Saya dengar dia bahkan datang ke pesta pertunangan. Mamalukan sekali. Kurasa sebentar lagi, Tuan Muda Torres akan kehilangan jabatannya sebagai manajer umum. Apa katamu? Jika ada orang lain yang berani bicara tentangku, enyah. Anak tak tahu terima kasih. Beraninya kau masih berkeliaran di perusahaan? Ayah. Jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak sepertimu. Ayah, hal-hal di internet itu palsu. Sophie sudah memaafkanku. Kau pikir, aku akan terus percaya omong kosongmu? Sudah kubilang, jangan berani ikut campur. Dalam urusan perusahaan lagi, enyah dari sini. Tidak, ayah, dengarkan aku. Aku benar-benar salah. Itu tidak akan terjadi lagi. Kau belum pergi juga? Ayah. Usir dia dari sini. Ayah, dengarkan aku. Tidak, ayah. Tolong, dengarkan aku. Apakah dia masih ingin memecatku? Kurasa Tuan Muda Torres bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri lagi. Aku terlambat. Saat aku pergi, Elena sudah tidak ada. Dia hanya meninggalkan ini. Ini adalah sketsa desain Sophie. Dan mereka masih berani bilang tidak ada urusannya. Sophie berbohong terang-terangan. Apakah kamu ingin aku terus mencari Elena? Aku khawatir sekarang akan sulit bagimu menemukan Elena. Tapi sketsa desain ini, Javier, lihat ini, pasti tidak akan mengecewakanmu. Dari mana kau dapat foto-foto ini? Maksudmu dari mana? Tentu saja aku yang mendesainnya. Bagaimana menurutmu? Dengan ini, bisakah aku masuk Imperio? Meisyuk ya. Tapi bisakah kau mempertahankan level ini? Tentu saja. Datanglah ke rumahku malam ini. Aku akan siapkan makan malam untukmu. Aku tidak punya waktu. Aku sudah ada rencana. Pasti wanita licik itu lagi. Javier. Kejadian tempo hari itu salah paham. Jean-Gon Diambilati. Salah paham? Salah paham sampai kau diskors? Ayah masih marah? Aku akan menjelaskan semuanya dengan baik padanya. Javier. Kali ini kau harus membantuku. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Ibu. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan pria manapun, kan? Ayamu monskorsmu. Dengan begini, sulit untuk mengetahui apakah grup Torres akan menjadi milikmu. Tapi aku... Pikirkan sesuatu dengan cepat. Tunjukkan dirimu sering bersama Sofia. Berpura-puralah menjadi pasangan yang sedang jatuh cinta. Dengan begitu, rumor perselingkuhanmu akan hilang sendiri. Ibu. Kosanga Pintar. Aku akan membuat paparazzi mengambil foto kalian.
Marcos, kau harus tahu bahwa di masa depan, kau akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Torres. Ibu, jangan khawatir. Aku hanya akan bersikap manis padanya di luar. Jika dia berani menyentuh milikku, aku akan membuat hidupnya neraka. Ayo, Sophie. Aku sendiri. Ay Greco. Aku Kenyang. Javier, apa kau masih mengincar istriku? Marcos, kau mau aku menemanimu berpura-pura, menjadi pasangan bahagia untuk mengakhiri rumor? Kau bermimpi, Marcos. Siapa wanita yang kau tiduri? Sophie, bukankah kau bilang kau percaya padaku? Kau seharusnya kusukai. Jadi aku peduli padamu. Menyelidiki sedikit lebih lanjut, bukanlah masalah besar, atau iya? Aku sudah memutusnya secara tuntas dengannya. Namanya Diana, kan? Bagaimana kau tahu? Jika kau tidak ingin ini diketahui, jangan lakukan itu. Mari kita batalkan pertunangan ini. Tidak. Marcos, perselingkuhanmu telah menyakitiku terlalu dalam. Kita tidak bisa membatalkan pertunangan ini. Bukankah itu akan mengkonfirmasi bahwa aku punya masalah dengan wanita lain? Sophie, aku bersumpah. Ini adalah terakhir kalinya. Percayalah padaku. Sophie, AQ. Tidak, Jean-Gon Arab. Jika Sofia menjadikannya publik, ayah tidak akan pernah memaafkanku. Kalau kamu mau membatalkan pertunangan, aku bisa bantu. Aku hanya ingin membuat Marcos takut. Kenapa kau menganggapnya serius? Javier, aku hanya ingin Marcos lebih memperhatikanku. Agar dia tahu betapa sakitnya ini bagiku. Sofia. Betapa bodohnya dirimu. Kenapa kau menyuruhku datang? Karena Marcos. Dia tunanganku. Kebetulan sekali, aku tidur dengannya. Kau tidur dengannya? Aku tahu hubunganmu dengannya. Aku datang untuk memintamu meninggalkannya. Dan kenapa aku harus melakukannya? Diana, kumohon. Marcos, aku hanya membalasnya dengan cara yang sama. Dan jika aku menolak? Kau masih mau terus jadi simpanan? Aku datang lebih dulu. Kau tahu sudah berapa lama aku tidur dengannya? Sofia, dalam hubungan ini. Kaulah simpanannya. Oh, benarkah? Dia tidur denganmu selama 3 tahun. Apakah dia memberimu tempat? Perani kau akui. Hubunganmu dengannya di depan umum? Perani kau masak ke rumah keluarga Torres? Dia hanya mempermainkanmu. Dan kau benar-benar mengira dirimu penting. Jalang, omong kosong apa yang kau katakan? Kau tidak tahan lagi? Jika kau punya anak nanti, dia akan jadi anak haram tanpa ayah. Ah, dan ngomong-ngomong, dia tidak akan pernah membiarkanmu punya anak. Javier. Sofia, kau gila? Kau yang gila. Kau terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu, obati saja lukaku. Kau tidak boleh basah asi-asi ini. Jika lukanya terinfeksi, kau harus ke rumah sakit. Sofia, apa kau sengaja melakukan ini? Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Apa kau benar-benar ingin membuat masalah dengan ini dan merusak reputasi Marcos? Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Aku tunangannya. Keuntungan apa yang akan kudapat dari membuat masalah? Sofia, kau sangat pintar. Kenapa kau mencari Diana? Aku tidak mengerti. Sialan, aku tidak tahu lagi harus mengarang apa. Kau tahu.
Aku tidak punya banyak dalam hidupku. Aku tidak pernah punya ayah sejak kecil. Bahkan satu-satunya kakakku yang menyayangiku sudah tiada. Dan ibuku seorang penjudi. Aku hanya ingin berpegang pada seseorang yang mencintaiku. Sofia. Kenapa harus dia? Andai saja aku bisa. Tentu saja aku ingin mempertahankanmu. Tidak, aku sudah jatuh cinta padanya. Yang kuinginkan adalah foto kalian berdua saat sedang kasmaran, bukan tunanganmu memohon pada selingkuhannya. Ibu, aku juga tidak tahu kalau hal-hal akan jadi seperti ini. Sofia ini benar-benar punya nyali. Sofia ini bukan orang sembarangan. Aku sudah menyelidikinya. Identitas Sofia sebenarnya palsu. Palsu? Dialairdi daerah miskin. Dia orang tak berarti. Kalau begitu aku harus cepat membongkarnya. Aku harus segera bercerai. Tunggu, kau tidak bisa menceraikannya. Tapi, Ibu, apa kau masih ingin aku menikahinya? Tentu saja kau tidak bisa menceraikannya. Sofia punya identitas lain, yang jauh lebih baik. Dia adalah desainer Nova. Dia adalah desainer perhiasan terkenal. Nova? Tepat sekali. Setelah menikah dengannya, kau bisa mengendalikan departemen desain perusahaan. Dan juga melemahkan kekuasaan Javier. Ibu. Kau benar. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang wanita. Tidak peduli apakah dia sosialita asli atau palsu, selama dia setia padaku. Aku akan bersenang-senang dengannya. Sophie. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Kau tidak perlu mempermalukan diri mencari Diana. Aku yang akan mencarinya. Benarkah kau akan mengakhiri hubungan dengannya? Aku bersympa. Kalau baju kau tidak boleh menemuinya sendirian lagi. Bagaimana jika kalian kembali ke kebiasaan lama? Kecuali jika kalian putus di depan umum, dan aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sophie, percayalah padaku, aku bisa melakukannya. Mulai sekarang, duniaku hanyalah dirimu. Diana, aku sudah bertunangan, masa lalu biarlah berlalu. Pergilah dari Puerto Dorado mulai sekarang, dan kita tidak akan bertemu lagi. Di kartu ini ada 400.000 euro. Terimalah ini sebagai kompensasi atas perpisahan. Kenapa? Kau bilang akan menafkahiku seumur hidup. Di kartu ini ada 400.000 euro. Cukup untuk sisa hidupmu. Pergilah dariku mulai sekarang, dan jauhi tunanganku. Sofia. Dia akan meninggalkanmu hari ini. Diana, selingkuhannya, meskipun kau tidur dengannya, kau tidak akan pernah mendapatkan hatinya. Kecemburuan seorang wanita adalah hal yang paling mengerikan. Itu cukup untuk membuat orang kehilangan akal. Baiklah. Jangan tinggalkan aku. Ada apa sih ini? Bukankah kamu minum pil itu? Beijinggan. Kenapa, kalau kita sebentar lagi menikah, kamu menghamili wanita lain? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Marcos Torres. Bukankah dia putra grup Torres? Siapa sangka gosipnya sedekat ini? Kamu salah paham. Sungguh, aku selalu memberinya pil itu. Bagaimana dia bisa hamil? Dasar tidak tahu malu membuat selingkuhannya minum pil KB. Sofia, kamu gila. Kamu tidak pantas mendapatkan Marcos. Hubungan kami adalah cinta sejati. Kamu yang selingkuhan. Kenapa dia lagi? Ayo pergi. Sofia, apa maksudmu? Bukannya aku mau menyalahkanmu, tapi kejadian hari ini sudah berlebihan. Baiklah, aku tidak akan memarahimu lagi.
Dengan skandal yang kamu buat hari ini. Besok di berita Pelabuhan Emas, hanya akan dibicarakan tentang Marcos Torres. Apakah kamu benar-benar mencintainya, atau kamu ingin menghancurkan hidupnya? Dan bagaimana kamu tahu aku tidak ingin menghancurkannya? Sofia. Apa maksudmu? Tidak ada. Diana hamil. Itu dari Marcos Torres. Aku sudah bilang padamu, dia itu bajingan. Terus kenapa? Kamu masih belum mau meninggalkannya? Aku sangat ingin menikah dengannya. APA. Javier Torres. Bagaimana aktingku tadi? APA. Tidak ada. Aku hanya ingin memberitahumu untuk menjauh dariku. Aku bukan orang baik. Tuan Torres, lihat. Koleksi mawar liar yang dirancang oleh Nona Vega. Telemunkle. Di sampul majalah Tiempos bulan ini. Tuan Torres, ini berita bagus. Mengapa dia tidak terlihat senang? Menurutmu Isabella Vega punya bakat sebesar itu? Ya, sejujurnya. Tingkat Nona Vega sangat berbeda dengan desain-desain ini. Seladaiki. Isabella Vega tidak punya kemampuan ini. Cari tahu dari mana desain-desain ini berasal. Baik, Tuan. Aku ingin melanjutkan kesalahan ini dan mempublikasikan desainnya agar desainer aslinya terungkap, tapi tidak ada yang muncul. Isabella Vega. Beraninya kamu menjiplakku terang-terangan begini? Kamu bahkan tidak mengubah apapun. Sofia, sudahkah kamu melihat koleksi mawar liar? Selamat, Nona Vega. Kamu menjiplak tanpa mengubah detail sedikit pun. Apa kamu tidak penasaran untuk tahu dari mana aku mendapatkan desain-desain ini? Sofia, kita harus bertemu. Kita perlu bicara serius. Koleksi mawar liar Anda benar-benar bagus. Saya sangat menyukainya. Penuh dengan vitalitas. Terutama batu akik daun hijau pada bros itu. Nona Vega, Anda telah menjiplak. Dan Anda masih bisa begitu tenang. Duduk di depan desainer aslinya? Sungguh, saya mengagumi ketidakkacakanmu. Apakah seorang sosialita palsu juga begitu tenang? Sofia, apartemen sewaan ibumu berantakan dan bau. Bahkan sketsa desain itu hampir hilang di sana. Isabella, kau telah mencuri desainku. Tapi kau tidak bisa mencuri bakatku. Ketika saatnya tiba, bagaimana Anda akan menjelaskan kepada semua orang bahwa Anda tidak bisa menggambar desain yang bagus? Apakah Nona Vega kehilangan inspirasi? Atau itu bakat curian? Aku mencuri desain, kau berbohong. Kita memang pasangan yang seresai. Sofia, aku tahu semua yang telah kau sembunyikan. Kau tidak bisa mengambil semua keuntungan, kan? Kau sudah bersama Marcos. Jadi Javier dan sketsa desain. Semuanya milikku. Itu milikku. Sekarang aku bekerja di Imperium, mengambil alih koleksi mawar liar. Itu diizinkan oleh Javier, karena sebentar lagi aku akan menjadi istrinya. Kau sungguh tidak tahu malu. Karena sebentar lagi aku akan menjadi istrinya. Mengapa aku sedih? Apa urusannya denganku? Dia akan segera bersama Isabella. Sofia. Rencanamu akhirnya akan terwujud. Javier, mengapa itu kau lagi? Ini aku. Apa kau sangat kecewa? Kecewa, sangat kecewa. Meskipun begitu, kau masih ingin bersamanya? Apakah ini cinta sejati Nona Rivas? Minumlah segelas denganku. Aku sedang tidak ingin. Mengapa kau sedang tidak ingin? APA Pedalima. Kau pasti sedang sangat senang, kan? Bagaimanapun juga, kau akan segera menikahi Isabella. Dan kau telah memberinya desainku. Sungguh tidak tahu malu. Sofia, apa kau cemburu? Tentu saja tidak. Aku hanya marah. Mengapa kau marah? Marah karena bukan aku yang akan kau nikahi?
Aku sama sekali tidak peduli. Aku tidak bersama Isabella. Kau salah paham. Kalau begitu, mengapa kau akan menikahinya? Aku sama sekali tidak akan menikahinya. Di hatiku, kau adalah satu-satunya istriku. Javier. Mengapa aku orang jahat? Mengapa kau memilihku dengan begitu teguh? Karena kau adalah cahayaku. Sophie, apa kau benar-benar tidak ingat aku? Jangan menangis. Kakakku Laura dulu bilang menangis. Adalah tindakan paling pencekat. Kalau kamu tidak mau ditindas, kamu harus bertahan dengan berani dan melindungi dirimu. Terima kasih. Ini untukmu. Aku membuatnya sendiri. Mimpiku adalah menjadi desainer hebat. Ketika keinginanku tercapai, kalung ini akan tak ternilai harganya. Aku pergi. Siapa namamu? Sofia. Jadi kau tahu identitasku sejak awal. Kenapa kau tidak membongkar identitasku? Karena aku mencintaimu. Sofia, siapa aku? Javier. Kau masih punya waktu untuk menyesal. Aku tidak menyesal. Aku tersesat. Mau kemana? Apa kau tidak ingat kejadian semalam? Tidak, kataku. Semalam kita mabuk. Apa yang terjadi saat kita mabuk tidak bisa dianggap serius. Aku sudah bertunangan. Dan akan segera menikah. Kejadian semalam, sungguh, aku sangat menyesal. Sofia, aku tidak peduli bagaimana masa lalumu. Saat ini, cukup bagiku kau menjadi milikku. Selamat malam. Sophie, as-tu eu? Kalau soal Diana, sudah sangat menyakitimu. Marcos itu bodoh, belum dewasa. Aku minta maaf atas namanya. Sophie, aku bersumpah. Ini yang terakhir kalinya. Sungguh. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Ya, semuanya sudah berlalu. Tapi bagaimanapun aku ingin memberimu kompensasi. L'Agipula, ce bantard l'agit quitta à Cannes mange a dit qu'elle lui arga. Sophie, ce bantard l'agit quitta à Cannes Bersama Selamania. Pernikahanmu dengan Marcos tetap berjalan. Aku ingin memajukan tanggalnya ke minggu depan. Agar kalian bisa menetap. Bagaimana menurutmu? Sofia, kamu mau apa? Di kartu ini ada 1,5 miliar rupiah. Nyonya, saya mengerti. Anda ingin Marcos dan saya segera menikah. Untuk membuktikan bahwa hubungan kami baik, dan rumor itu hilang dengan sendirinya. Tapi ini tidak adil bagi saya. Sofia, benarkah kamu akan? Diam saja. Melihat ayahku mengusirku dari rumah? Ini sangat menyakitiku. Sofia, Marcos akan mengkompensasimu sedikit demi sedikit. Nyonya, saya merasa sangat tidak aman. Dan butuh jaminan. Baiklah. Katakan, apakah kamu mau properti atau sesuatu yang lain? Saya mau jaminan dari Marcos. Jika Marcos melakukan sesuatu yang menyinggung saya lagi, dia harus melepaskan hak waris keluarga Torres. Apa dia akan memberikannya pada Javier? Becla, à Cubergenji.
Kata-kata hanya angin lalu. Marcos, aku ingin kau menandatangani ini. Marcos, sopirku menungguku di luar. Kau tidak perlu mengantarku. Ibu, jaminan itu sangat berbahaya. Bahaya apa? Aku. Setelah kalian menikah, masalah apa yang bisa ditimbulkannya? Sebelum pernikahan dia penurut padamu. Bayangkan setelahnya. Ya, Ibu. Kau benar. Dia hanyalah sosialita palsu. Begitu heboh. Mempermalukan diri sendiri. Sophie, lihat betapa aku menghargaimu. Aku sudah mengundang semua teman dan keluarga yang bisa kuundang. Ayo, mari kita lihat. Sempurna. Dengan begitu semua orang bisa melihat reputasi burukmu. Marcos, sudah waktunya kau membayar atas kematian kakakku Laura. Tapi, apa ini? Sudah beredar kabar bahwa Marcos punya kehidupan pribadi yang promiskuitas. Tapi aku tidak menyangka dia telah membunuh begitu banyak gadis muda. Matikan sekarang juga. Apa-apaan ini? Matikan, matikan. Inilah anak baik yang telah kau besarkan dengan susah payah. Tidak, dengarkan aku akan jelaskan. Semua ini palsu, ayah. Semua palsu? Marcos dengan mengatakan itu, tidakkah kau merasa menyesal? Sophie, kau istriku, bukankah kau bilang akan percaya padaku? Bukankah kau bilang akan mendukungku tanpa syarat dan percaya padaku? Percaya padamu? Kau kino Laura Rivas? Aku tidak tahu siapa yang kau bicarakan. Aku tidak tahu. Sophie, j'en lupa. Bahwa kau adalah istri Marcos. Aku bukan istri si idiot ini. Apa? Kau bohong. Semua yang kau katakan palsu. Kau ingin menyakitiku. Jadi, kau mendekati putraku dengan sengaja. Dan semua ini demi saat ini. Aku hanya membuatnya menanggung konsekuensinya. Kalian berdua, ibu dan anak, demi mencari keuntungan pribadi kalian, mengelola kontrak pribadi senilai ratusan miliar rupiah di belakang perusahaan. Bahkan demi warisan. Kalian tidak ragu mencoba membunuh Javier. Kalian menyuap akuntansi. Dan dalam 3 bulan membuat imperium kehilangan triliunan rupiah. Aku selalu curiga ada mata-mata di perusahaan. Tapi aku tidak pernah membayangkan itu kalian berdua. Tuan, il n'y a de la fitna Yang qui s'engagea. Aku sudah puluhan tahun bersamamu. Anda tidak bisa mendengarkan orang asing. L'Agipula, kata-kata Anya Engin l'a lu. Ini adalah jebakan yang disengaja. Siapa bilang tidak ada bukti? Ayah, ini buktinya. Para akuntan perusahaan menerima suap dan memalsukan laporan keuangan. APA lagi yang perlu kalian katakan? Bukan hanya itu, Tuan Torres. Ini adalah catatan transaksi Nyonya Torres dan selingkuhannya, serta foto-foto pertemuan mereka. Dan inilah tes paternitas antara kau dan Marcos. Hasilnya menunjukkan kalian bukan kerabat langsung. Bayingan. Kau telah menipuku selama bertahun-tahun. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Marcos, meskipun hukum tidak menghakimimu, aku akan membuat seluruh dunia melihat wajah aslimu. Kau penuh nafsu dan egois, munafik dan serakah, dan kau memperlakukan nyawa manusia seolah tidak berharga.
Samuel Young Hatter adalah keluarga dan teman Marcos. Orang seperti dia, beranikah kalian mendekatinya? Ini terlalu mengerikan. Tepat sekali. Siapa sangka? Bagaimana bisa dia seperti ini? Dia benar-benar bajingan. Sungguh, siapa sangka? Marcos, kau bajingan. Javier, bantu aku membujuk ayah. Bagaimanapun juga, kita tumbuh bersama. Kalian berdua bersekongkol menjebakku, kan? Kalian berdua sudah terlibat hubungan terlarang, kan? Jebakan hari ini, apakah karena kalian ingin mewarisi kekayaan keluarga, kan? Tidak. Kau telah mempermalukan keluarga Torres. Marcos, mulai hari ini, aku tidak mengakuimu sebagai anak. Tuan, tolong, maafkan Marcos. Kau juga pergi sana. Marcos, Apa yang ingin kau lakukan? Kau memanggil polisi. kau harus menanggung konsekuensinya. Laura, aku telah membalaskan dendammu. Jadi semua ini kau lakukan demi kakakmu. Dia sangat menyayangiku. Tapi aku tidak punya waktu untuk menyayanginya dengan baik. Dan dia sudah tiada. Marcos telah menyakiti begitu banyak orang. Dia benar-benar pantas mati 1000 kali. Sofia, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Maukah kau menikah denganku? Javier, tidakkah kau pikir, setelah kejadian hari ini, keluarga Torres tidak akan menerimaku? Apa peduliku? Kau menikah denganku. Aku hanya perlu kamu mengonfirmasinya untukku. Aku akan melepaskan segalanya demi kamu. Aku, Apa kamu mencintaku? ya, Cukup bagiku jika kamu mencintaiku. Sisanya serahkan padaku. tunggu, ada sesuatu yang belum kutanyakan padamu. Jika kamu mencintaiku, mengapa kamu membantu Isabella mencuri desainku? Kamu pasti salah? Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Koleksi mawar liar adalah desainku. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin dia terpikir hal seperti itu, Isabella? Jadi, bagaimana rencanamu mengembalikan desainku? Selain membalas dendam untuk Laura, aku punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Mewujudkan mimpiku. Menjadi desainer perhiasan. Selamat datang di Imperium, desainer Rivas. Begini, aku merasa seperti masuk lewat koneksi. Sofia, koleksi mawar liar Anda telah memenangkan penghargaan desain emas. Kamu akan melangkah lebih jauh lagi. Kalau begitu akan kupikirkan. Ayah, aku ingin menikahi Sofia. Kamu pasti bermimpi. Saat ini, seluruh kalangan kelas atas sedang menertawakan keluarga Torres kita. Bukankah menurutmu kita sudah cukup malu? Apa hubungannya Sofia dengan ini? Sofia adalah orang yang licik. Apa salahnya dia membalas dendam demi kakaknya? Apa kau mau semua orang melihat Sofia dan mengingat skandal keluarga Torres kita ini? Javier, jika kau tidak menikahi Sofia, grup Torres akan menjadi milikmu. Ayah, percayalah padaku. Jika aku menikahi Sofia, aku akan mengurus sisanya. Kau
Kenapa kau begitu menyukainya? Apa itu sepadan? Ayah, keluarga Torres memiliki kerajaan keluarga yang besar dan menjadi pusat perhatian semua orang. Tapi Sofia sendirian, dia telah menanggung segalanya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Aku ingin menjadi dukungannya. Aku ingin melindunginya dengan baik. Sofia adalah gadis terkuat, terpintar, dan paling bersemangat yang pernah kukenal. Aku ingin menjadi tangan kanannya. Aku tidak ingin dia menunduk. Aku ingin dia mengejar impiannya dengan kepala tegak. Kau harus tahu. Tidak sembarang orang bisa masuk keluarga Torresku. Sofia luar biasa. Koleksi mawar liar, miliknya baru saja, memenangkan penghargaan desain emas. Dia adalah talenta unik di dunia desain. Karena kau sangat menyukainya. Lakukan saja sesukamu. Ayah, tolong percayalah pada Sofa, dan juga padaku. Dia akan meraih impiannya. Dan bersinar dengan cahayanya sendiri. Keluarga Torres akan selalu menjadi dukunganmu. Ayah. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Cepatlah dan berikan aku cucu yang sehat dan kuat. Kapan kalian menikah? Kita tidak boleh pilih soal hadiah pernikahan. Kau kembali. Apa yang terjadi? Buyer kulihat. Tidak apa, hanya beberapa pukulan rotan. Apakah ayahmu sangat menentang? Dia membuatmu jadi begini. Mungkin kita harus mengakhirinya. Dia sudah setuju. Benarkah? Tentu saja, tapi, sudah kubilang kita tidak terburu-buru untuk menikah. Aku sudah mendapatkan untukmu posisi Direktur Desain Grup Torres. Dengan begitu kau bisa mewujudkan impianmu. Javier, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Kau pantas mendapatkan semua ini. TAPI. Aku tidak ingin menjadi Direktur Desain. Aku ingin memulai sebagai peserta magang. Mengapa? Karena perusahaan desain di sini sudah dimonopoli oleh para desainer elit. Seseorang sepertiku, tanpa sumber daya atau koneksi, hanya bisa menjual desainku di luar negeri. Dengan nama Nova, aku sudah mendapatkan sedikit ketenaran di luar negeri. Tapi aku ingin bersaing dalam kondisi yang setara. Aku tidak salah memilihmu. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Tapi tujuanku bukan hanya grup Torres. Aku ingin menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk menciptakan merek pribadiku sendiri dan membawa desainku kemana-mana. Sofia, teruslah maju dengan berani. Aku akan menerangi jalanmu. Ini Sofia Rivas, karyawan baru di Departemen Desain kami. Tuan Torres, ini tidak adil. Semua orang di sini masuk setelah melewati evaluasi yang adil dan tidak memihak. Lalu Sofia? Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah CV Sofia. Dia punya semua kualifikasi untuk menjadi desainer di Imperio. Dia sangat bagus. Latar belakang dan keterampilannya luar biasa. Tidak. Dia Pinapo. Pernahkah dia memakai perhiasan layak seumur hidupnya dan berani mendesain perhiasan? Mendesain perhiasan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang miskin sepertimu. Aku di usia 10 tahun sudah menerima giok imperial senilai 1,5 miliar rupiah. Isabella Vega, aku sudah memerintahkan penyelidikan. Desain yang kau presentasikan saat masuk perusahaan adalah karya desainer Nova. Perusahaan kami tidak bisa mentolerir pencurian dan penipuan. Kau dipecat. Dipecat? Desainku tidak dicuri. Nova. Tapi bukankah Nova seharusnya desainer anonim? Bagaimana jika aku adalah Nova? Bagaimana mungkin kau Nova? Sofia, kau pasti sudah mengatakan sesuatu pada Javier. Benar, aku sudah mengatakannya. Aku sudah bilang bahwa aku adalah Nova. Bagaimana mungkin? Dan kenapa tidak? Gaya desainku adalah sesuatu yang kau bodoh tidak akan bisa pelajari dalam 1000 kehidupan. Desain-desain ini digambar dengan sangat baik. Tidak hanya gayanya sama seperti Nova, tapi juga desain-desain yang belum pernah terlihat di pasaran. Sofia, benarkah kau Nova?
Benar, Nova adalah nama saya di luar negeri. Mulai hari ini, saya adalah desainer Sofia Rivas, dan juga rekan kalian. Benar-benar Nova. Nova, aku sudah lama menunggumu. Aku penggemarmu. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Sekarang aku di perusahaan yang sama dengan Nova. Desainer hebat Sofia telah keluar. Cepat, cepat, desainer hebat Sofia. Anda adalah desainer terpenting di dunia. Karyamu tak ternilai harganya. Bisakah Anda menceritakan sesuatu tentang perjalanan emosional Anda hingga sampai di sini? Maksud, jalanku penuh duri. Terima kasih kepada yang minanam bangga di jalanku. Sophie. Ada APA. Laura, aku datang menemuimu. Akhirnya aku membalaskan dendammu. Aku telah mewujudkan mimpiku. Dan aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Laura, aku berjanji bahwa aku akan menjaga Sophie seumur hidupku.